Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan reaksi redoks, reaksi oksidasi, dan reaksi reduksi. Langsung saja kita awali pertemuan atau kita bahas pada pertemuan ini. Jadi reaksi redoks ini merupakan materi di kelas 10 semester genap. Pertama, terkait dengan perkembangan reaksi redoks, nanti kita tinjau didasarkan pada dua fase, yaitu secara klasik dan secara modern. Secara klasik, pengertian ini didasarkan pada penggabungan dan pelepasan oksigen, artinya keterlibatan oksigen di dalam suatu reaksi. Reaksi oksidasi ini diberi pengertian sebagai penggabungan suatu zat dengan oksigen. Jadi zat itu bereaksi dengan oksigen. Dan perhatikan contoh berikut, jadi Fe plus O2 menjadi Fe2O3, H2 plus O2 menjadi H2O, C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan reaksi reduksi adalah suatu reaksi di mana terjadi pelepasan oksigen dari suatu zat. Kalau kita perhatikan antara dua pengertian ini, jadi intinya kalau suatu reaksi itu reaksi oksidasi, di situ terjadi reaksi dengan oksigen. Kalau kita perhatikan di sini selalu ada zat O2 di sebelah kiri. Jadi ini cirinya. Jadi zat apapun kalau bereaksi dengan oksigen, itu dinamakan reaksi oksidasi. Sebaliknya, kalau reaksi itu menghasilkan oksigen seperti ini dinamakan reaksi reduksi. Demikian juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 3. Tapi agak berbeda di sini, nomor 2 dan nomor 3 kelihatannya tidak menghasilkan oksigen. Padahal ini sebenarnya menghasilkan oksigen. Karena begini, seperti reaksi CuO ini aslinya itu adalah menghasilkan Cu dan gas oksigen. Nah, O2 yang ada ini diikat oleh gas H2. Jadi yang ini. Jadi CuO itu terurai menghasilkan Cu plus O2. O2 yang ada atau yang dihasilkan diikat langsung oleh H2. Sehingga antara dua zat ini akan menghasilkan H2O ini. Sehingga secara total kalau CuO plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Sekali lagi H2O ini sebetulnya adalah gas O2 yang dilepaskan oleh CuO, kemudian O2-nya langsung diikat oleh gas H2 di sini. Jadi ini sebetulnya juga reaksi reduksi. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa teori ini secara pada reaksi kimia itu sudah tidak digunakan mengenai reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang mengikat oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang
menghasilkan oksigen, itu sudah tidak digunakan. Tetapi kedua istilah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini masih digunakan. Makanya ini saya katakan ini pengertian klasik yang sebetulnya saat ini sudah tidak digunakan begitu. Tapi bagaimanapun istilah ini perlu saya kenalkan supaya nanti kalian tahu. Dan di beberapa disiplin ilmu yang lain, istilah reaksi oksidasi yaitu reaksi yang mengikat atau bereaksi dengan oksigen ini masih digunakan. Sedangkan di kimia sendiri pengertian ini sudah tidak sesuai untuk reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Sehingga lahirlah suatu reaksi yaitu secara konsep ini secara modern, yaitu didasarkan pada pelepasan dan penerimaan elektron. Nanti ada dua cara penerjemahannya. Yang pertama atau awalnya adalah didasarkan pada pelepasan dan penerimaan elektron. Di mana reaksi oksidasi ini adalah suatu reaksi di mana terjadi peristiwa pelepasan elektron oleh suatu zat. Contohnya ini, kalium. Kalau dia melepaskan suatu elektron, maka akan menghasilkan ion K+. Kalsium, Ca, kalau dia melepaskan elektron, karena ini adalah golongan 2A ya, maka dia akan melepaskan 2 elektron, memiliki 2 elektron valensi. Karena melepaskan 2 elektron, tentunya kalsium ini kekurangan 2 elektron atau kelebihan atau lebih banyak protonnya sehingga dia bermuatan plus sebanyak 2. Sebaliknya reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Jadi kalau kita perhatikan nanti cirinya, kalau suatu reaksi itu adalah reaksi oksidasi, di ruas kanan ini melepaskan elektron. Sebaliknya, kalau suatu reaksi itu adalah reaksi reduksi, di sebelah kiri ini mengikat elektron. Kalau kita perhatikan lagi bahwa jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. K di sini netral, 0 muatannya. Di ruas kanan, ini meskipun tidak saya tuliskan, E itu muatannya 1 negatif. Sehingga kalau ini 1 negatif atau 1 min, sedangkan K ini adalah 1 plus, berarti 1 plus ditambah 1 min, ini juga 0. Ca di sini netral, 0. Ca2 plus ditambah 2 kali E min 1 kali 2, berarti min 2 ditambah 2, berarti juga 0. Demikian juga yang bawah, di sini Cl min, Cl itu sebenarnya 1 min, tapi karena ini awalnya Cl2, maka ini menghasilkan 2 Cl min. Ini netral, ditambah 2 elektron, berarti 2E, 2 negatif, di ruas kanan 2 Cl min berarti adalah min 2. Demikian juga S ini, S netral ditambah 2E berarti 2 min, maka di ruas kanan S adalah juga 2 min. Ini penerapannya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa suatu zat nanti yang melepaskan, jadi pelepasan ini, nanti zat yang melepaskan elektron disebut dengan reduktor. Sebaliknya nanti bahwa yang mengikat elektron itu adalah oksidator. Yang saya tekankan lagi demikian, bahwa reaksi atau di alam ini tidak ada namanya elektron dalam keadaan bebas. Nggak ada elektron gentayangan, itu nggak ada. Jadi artinya suatu atom akan berubah menjadi bermuatan positif dengan melepaskan elektron itu hanya terjadi jika dan hanya jika ada atom lain yang akan menangkap elektron. Jadi antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi
itu terjadinya secara simultan. Artinya simultan itu ya seperti berkelanjutan tetapi hampir bersamaan. Jadi sama halnya kalau misalnya saya melepaskan, misalnya saja ini kita melepaskan suatu benda ya. Jadi saya punya benda di tangan kanan, ini ada tangan kiri. Saat ini benda ini ada di tangan kanan. Akan saya berikan di tangan kiri. Nah, kapan terjadinya? Ketika ini benar-benar saya lepas. Jadi terjadinya tangan kanan melepas itu jika tangan kiri menerima. Jadi tidak mungkin tangan kanan saya akan melepaskan kalau tidak akan ada yang menerima. Demikian juga tangan kiri saya akan menerima jika ada yang melepas. Itu terjadi secara simultan. Jadi ini kedua reaksi yang di depan tadi. Jadi kalau kita perhatikan reaksi yang atas dengan reaksi yang bawah, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, itu terjadinya secara simultan. Karena reaksi oksidasi ada jika ada reaksi reduksi, demikian juga reaksi reduksi itu ada jika ada reaksi oksidasi. Kedua reaksi ini adanya secara simultan, maka kita kenal reaksinya adalah reaksi oksidasi reduksi. Kalau kita singkat, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah reduction and oxidation, sehingga kita singkat jadi redox. Jadi ini awal dari istilah reaksi redox. Jadi reaksi itu ada, reaksi oksidasi ada jika reaksi reduksi ada. Karena reaksi itu terjadinya secara bersamaan, maka kita sebut dengan reaksi redox. Contoh reaksi redox demikian. Ada contoh lain. Jadi nanti yang saya tekankan lagi tadi adalah zat itu mengalami reaksi oksidasi jika ada zat lain yang menyebabkan dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, zat lain tersebut dinamakan dengan oksidator. Zat itu sendiri mengalami reaksi reduksi. Jadi contoh seperti ini. Pada reaksi ini, Cu plus Cl2 menjadi CuCl2. Kalau reaksi ini kita uraikan, maka jawabannya atau reaksinya seperti ini. Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Sedangkan Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Yang atas reaksinya adalah reaksi oksidasi. Yang bawah reaksi reduksi. Kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan menjadi Cu plus Cl2 menjadi Cu2 plus 2 Cl-. Nah, ini yang dinamakan dengan reaksi redox. Kalau di sini ditanyakan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana mengalami reduksi, kita bisa menunjukkan dua reaksi ini. Kalau ditanya mana oksidator dan mana reduktor, nah ini. Siapa yang bertindak sebagai oksidator? Jadi untuk mengetahui, zat yang bertindak sebagai oksidator adalah suatu zat yang mengakibatkan zat lain mengalami oksidasi. Dia sendiri adalah mengalami reaksi reduksi. Jadi mudahnya, zat itu sebagai oksidator, dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Sebaliknya dia bertindak sebagai reduktor, dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Ya, jawabannya kebalikannya. Jadi ini. Kalau siapa yang oksidator, yaitu yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi di sini adalah Cl2, sehingga oksidatornya adalah Cl2. Siapa reduktor? Zat itu yang mengakibatkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi reaksi ini adalah Cu. Dengan demikian reduktornya adalah Cu. Ini perlu saya kenalkan. Jadi kita jarang nanti dalam reaksi-reaksi berikutnya menyebutkan siapa yang mengalami reaksi oksidasi atau siapa yang mengalami reaksi reduksi. Tapi justru zat-zat yang ada ini siapa atau dia bertindak sebagai oksidator atau bertindak sebagai reduktor. Itu pengertian yang pertama secara modern tadi didasarkan pada penangkapan dan pelepasan elektron.
Nah, konsep yang kedua adalah didasarkan pada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Konsep ini berkembang karena begini, pada pemahaman yang kedua tadi itu selalu melibatkan zat-zat yang melepaskan dan menangkap elektron. Khususnya zat-zat yang melepaskan elektron adalah zat-zat yang atau unsur-unsur logam. Tetapi zat yang ada di alam ini kan tidak semuanya itu terjadi serah terima elektron atau senyawa-senyawa ion. Banyak yang bukan terjadi serah terima elektron. Gitu. Jadi kalau tadi sedikit saya singgung, saya kembali ke konsep awal. Jadi kalau konsep klasik tadi adalah selalu melibatkan oksigen, kemudian ada masalah, misalnya reaksi tadi saya contohkan Cu plus Cl2 menjadi CuCl2, itu kan tidak melibatkan oksigen, makanya didasarkan pada serah terima elektron. Tapi kemudian ada masalah lagi, tidak semua zat itu merupakan senyawa ionik, terjadi serah terima elektron. Bagaimana ini kita bisa menjelaskan? Maka muncullah konsep berikutnya, secara modern ini, yang lebih bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan reaksi redoks, yaitu pengertian reaksi redoks didasarkan pada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Sebelum kita nanti bagaimana reaksi redoks sendiri, maka kita nanti akan masuk ke penjelasan terkait dengan bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi, yaitu suatu bilangan bulat, positif atau negatif yang diberikan pada suatu unsur atau atom. Yang saya tekankan di sini nanti adalah bilangan oksidasi itu milik sebuah atom. Ini yang saya tekankan. Jadi nanti dalam perhitungan-perhitungan berikutnya. Agar mudah, nanti ada beberapa aturan. Ini aturannya tidak paten dalam arti tidak seperti undang-undang harus diikuti urutannya begitu ya. Tapi hanya aturan ini untuk mempermudah kita menentukan bilangan oksidasi dari suatu atom. Dan saya tekankan juga, nanti aturan ini kalau kalian membaca berbagai literatur tentu akan banyak yang berbeda cara penjelasannya. Tetapi secara prinsip, itu hanya ada 4 aturan. Nanti nomor 1, nomor 5, nomor 2, dan nomor 3. Saya agak loncat karena saya tekankan. Jadi yang pertama itu nanti adalah, nanti sambil berjalan tapi kalian ingat, jadi bilangan oksidasi unsur itu adalah 0. Yang kedua itu jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam suatu senyawa netral itu sama dengan 0. Itu nanti saya letakkan di aturan nomor 5. Kemudian aturan nomor 3, di sini nomor 2, bilangan oksidasi atom H selalu sama dengan +1. Sedangkan aturan yang nomor 4, bilangan oksidasi atom O itu sama dengan -2. Itu kuncinya, tetapi nanti saya mengembangkan ini ada 8 untuk mempermudah kita dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Sekali lagi, bilangan oksidasi itu milik sebuah atom. Hanya kesepakatan saja nanti untuk menuliskan bilangan oksidasi itu yang pertama ada tanda plus dan minus. Nanti menuliskannya plus dan minus itu di depan bilangan. Kemudian biasanya itu dituliskan di bawah atom tersebut agak kecil. Jadi bukan seperti ini. Jadi misalnya aja nanti saya tuliskan, jadi misalnya saja H2O misalnya di sini saya menuliskan H2O ya, ini H2O. Bilangan oksidasi H, ini dituliskan di bawah atom H di sini, kecil, +1. O ini sama dengan ini cara menulis saja, ini hanya keterangan begitu, jadi bukan patokan. Jadi ini hanya keterangan saja, nanti dalam penulisan berikutnya supaya kita juga biasa gitu. Nah, kan saya sampaikan satu persatu mengenai aturan bilangan oksidasi. Jadi aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama adalah
bilangan oksidasi unsur bebas, ya namanya unsur selalu bebas ya, adalah selalu sama dengan 0. Jadi dalam contoh ini misalnya bilangan oksidasi atom K, saya menyebutkannya atom K pada unsur K sama dengan 0. Bilangan oksidasi unsur atom Na pada unsur Na sama dengan 0 dan seterusnya. Bilangan oksidasi atom Cl, jadi sebuah atom Cl pada unsur Cl2 di sini sama dengan 0. Sekali lagi di sini yang saya tekankan bahwa kalau itu unsur, maka di sini selalu sama dengan 0. Bagaimana kita atau menyikapi atau melihat suatu zat itu berupa unsur? Ya cirinya seperti yang pernah kita bahas dulu, cirinya kalau ditulis dengan rumus kimia hanya mengandung satu huruf kapital dan tanpa muatan. Jadi ini K, hanya K saja. Na ada 2 huruf N dan A. N-nya besar, A kecil, jadi 1 huruf kapital Na. H2 ada H dan 2. Hanya 1 huruf kapital H. Angka 2 bukan huruf. Dan tentunya tanpa muatan. Di sini nggak ada, di atasnya ada plus atau minus begitu. Jadi ini nggak ada, kosong semua, artinya netral. Jadi seperti P4, 1 huruf P ada 4. Berarti kalau di sini dituliskan hanya mengandung 1 huruf kapital, itu cirinya suatu unsur. Bilangan oksidasinya 0. Ini aturan pertama ya. Aturan kedua dan seterusnya, tanpa saya menyebutkan ini dalam suatu senyawa, maka yang dimaksud ini dalam suatu bentuk senyawa, kecuali nanti dalam bentuk ion. Aturan nomor 2, bilangan oksidasi atom H itu selalu sama dengan +1. Jadi di sini bilangan oksidasi atom H di sini ini sama dengan +1. Atom H-nya ya ini. Sekali lagi 1 atom H di sini adalah +1. Pada HCl di sini ya +1 sama saja. Pada NH3 di sini bilangan oksidasi atom H juga sama, yaitu +1. Sama. Jadi semua atau bilangan oksidasi dari atom H yang berada dalam suatu senyawa itu selalu +1. Tapi kalau H pada H2 begitu tetap 0 ya. Jadi ini ketika dalam suatu senyawa. Memang ada beberapa pengecualian di sini, yaitu pada hidrida. Yaitu jika logam H itu diikat oleh suatu logam. Atom H diikat suatu logam. Jadi seperti ini, NaH, MgH2. Jadi cirinya di depannya itu ada atom logam, di belakangnya ada atom H. Maka H ini sama dengan -1. Ini hidrida. Jadi cirinya mudah, tapi ini pengecualian nggak usah terlalu kita bahas. Jadi tidak banyak. Contohnya yaitu jika di depan itu hanya atom golongan 1A atau 2A, berarti logam, atau AlH3 nanti untuk golongan 3A, kemudian belakangnya ada H, maka H itu -1. Hanya logam itu dan atom H ya, juga tanpa muatan. Beda lagi nanti dengan NaOH, itu kan selain atom Na ada O dan H. Berarti H ya tetap +1. Ini aturan nomor 2. Aturan nomor 3 adalah untuk atom O. Bilangan hampir sama dengan nomor 2 tadi, bahwa bilangan oksidasi atom O di sini selalu sama dengan -2. Jadi misalnya aja atom O pada
H2O. Maka di sini sama dengan min 2 gitu. Jadi ini min 2. Juga demikian juga untuk MgO, maka bilangan oksidasi atom O di sini juga sama dengan min 2. Sekali lagi kalau atom O itu diikat atau dalam suatu senyawa itu selalu sama dengan min 2. Jadi ini hampir sama dengan nomor 2 tadi. Untuk atom H selalu plus 1, kalau O selalu min 2. Memang ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah pada senyawa peroksida. Peroksida itu begini, ini contohnya nggak usah saya jelaskan mengenai peroksidanya. Nanti bilangan oksidasinya min 1. Itu terletak di mana? Yaitu ketika bentuknya H2O2. Itu normalnya H dan O itu kan menjadi H2O. Tapi kalau jadinya H2O2 itu namanya peroksida. Maka dalam hal ini O min, bilangan oksidasinya min 1. Kemudian kalau di atom O itu diikat oleh golongan 1A, mestinya kan contohnya Na itu kan Na2O. Tapi kalau jadinya Na2O2 maka O juga min 1. Ini peroksida. Kalau diikat oleh golongan 2A itu mestinya masing-masing satu atom. Misalnya MgO, CaO, BaO begitu. Tetapi kalau di situ O-nya itu sebanyak 2, misalnya saja contohnya di sini adalah BaO ini, maka ini berarti adalah golongan O-nya itu peroksida. Kalau dia sebagai peroksida, maka bilangan oksidasinya min 1. Selain nanti dalam bentuk peroksida, jadi yang bilangan oksidasinya di sini adalah min 1 ini, nanti juga ketika dia membentuk senyawa OF2, ini satu-satunya, jadi nggak usah terlalu dibahas. Kalau itu bentuknya OF2 begitu ya sama dengan plus 2. Saya ingatkan sekali lagi, O di sini ketika dalam bentuk senyawa ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Jadi misalnya aja saya punya reaksi, misalnya saja ini saya berlatih menulis dengan menggunakan mouse ya nggak bisa bagus. Nanti kalau misalnya saja sudah ada pen digital mungkin bisa kita nulis agak bagus. Jadi saya contoh ini ya. Ini ada senyawa H2 plus O2. Bisa nulis pakai mouse. Biasanya tulisan saya kan lebih jelek dari ini. Ini pakai mouse, ya mungkin kurang bagus gitu, tapi ya lumayan lah. Yang penting bisa digunakan untuk menjelaskan. Nah, nggak pas mau nulis H2O, jadinya begini. H2O. Nah, H pada H2 ini ya, H pada H2 maksudnya di mana? Wah, malah rusak. H pada H2 ini aturan nomor 1 0. O pada O2 juga 0 aturan nomor 1. H pada H2O ini aturan nomor 2. Berarti bilangan oksidasi atom H sama dengan plus 1. Sedangkan O pada H2O itu sama dengan min 2. Ini salah satu contoh cara menentukan bilangan oksidasi ya dari aturan nomor 1, 2, 3 tadi. Jadi kalau ini selama kita menggunakan dalam suatu unsur, maka bilog dari atom itu sama dengan 0. Jadi seperti ini. Tetapi kalau sudah dalam bentuk senyawa, kita ikuti aturan. Contoh ini yang sudah saya kenalkan, aturan nomor 2 dan nomor 3, bilog H pada H2O plus 1, sedangkan O pada H2O sama dengan min 2. Kemudian aturan berikutnya yaitu bilangan oksidasi dari suatu logam selalu positif. Logam itu golongan 1A, 2A, dan Al untuk golongan 3A, serta semua unsur transisi.
Nah, kalau golongannya itu 1A, 2A, 3A langsung sama dengan golongannya. Misalnya golongan 1A, Na di dalam NaCl. Na kan golongan 1A, maka pasti ini plus 1. Mg pada MgS, Mg golongan 2A, maka Mg plus 2. Al2O3, Al golongan 3A. Tapi kalau misalnya saya punya Fe2O, Fe jelas positif. Positif berapa? Nanti kita hitung dengan aturan berikutnya. Jadi kita hanya bisa memastikan misalnya Cr2O5 misalnya atau Cr2O3, Cr berapa? Positif, positif berapa? Ya nanti kita hitung. KMnO4, K golongan 1A misalnya plus 1, Mn golongan transisi pasti positif. Positif berapa? Ya nanti kita lihat, kita hitung gitu, sesuai aturan yang berikutnya. Jadi kita masuk ke aturan nomor 5 bahwa jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu senyawa netral adalah 0. Jadi kalau tadi sebelumnya saya kan sempat mencontohkan H2 dan O2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini dulu sebelum ke yang tadi, H itu plus 1. Jumlahnya atom H itu 2, berarti plus 1 kali 2. Ditambah O itu biloxnya min 2, jumlahnya 1, min 2 kali 1, min 2, plus 2 ditambah min 2, maka sama dengan 0. Ini hanya saya membuktikan aturan nomor 5 saja. Jadi ini saya contohkan beberapa, misalnya tentukan bilangan oksidasi atom N pada senyawa NaNO3 dan HNO2. Jadi ini contoh fungsinya, mengapa kita mengikuti aturan nomor 5. Jadi kalau dalam satu senyawa itu ada salah satu atom yang belum diketahui bilangan oksidasinya, kita bisa menggunakan aturan nomor 5. Ini maaf saya tuliskan agak terpisah begitu ya. Ini supaya kelihatan. Jadi seharusnya ya NaNO3 seperti tulisan yang di atas, HNO2 seperti ini. Tetapi dalam ini saya agak terpisah. Jadi ini bilangan oksidasi Na plus 1, N belum diketahui, ini X ya, bukan kali. X, kemudian O-nya adalah min 2. Kita harus yakin bahwa Na ini jumlahnya 1, berarti plus 1 kali 1. X-nya 1, X-nya itu jumlah atau N-nya itu biloknya X, jumlahnya 1, berarti 1 kali X, sedangkan atom O itu bilangan oksidasinya min 2, jumlahnya 3, 3 kali min 2. Kita yakin bahwa jumlahnya itu nanti sama dengan 0. Jadi 1 kali 1 tambah 1X tambah 3 kali min 2 sama dengan 0. 1 tambah X plus min 6 sama dengan 0. Berarti X ketemu plus 5. Berarti bilangan oksidasi atom N di sini adalah plus 5. Dengan cara yang sama, nanti untuk HNO2 juga akan ketemu X-nya sama dengan plus 3. Kemudian aturan berikutnya, aturan nomor 6, yaitu apabila suatu partikel itu berupa ion. Misalnya Al3+, maaf ini salah ya, mestinya bukan plus 3, tapi 3+ ya. Jadi kalau muatan itu bilangannya di depan, sedangkan tanda positif negatifnya di belakang. Nanti bilangan oksidasi suatu ion itu sama dengan muatannya. Jadi contoh Al3+, maka nggak usah kita hitung, berarti bilok dari Al itu plus 3. Gitu. Cl min, bilok dari Cl sama dengan min 1. Contoh lagi, ini untuk poliatomik begitu. Jadi ini, maaf, ini contoh yang atas ini mestinya untuk poliatomik ini, bahwa jumlah, maaf, ini nanti jumlahnya itu sama dengan muatannya. Jadi jumlah bilangan oksidasi untuk poliatomik itu nanti sama dengan muatan. Jadi ini maaf, ini mestinya contoh yang B, dan B ini biasanya kalau saya jadikan nomor 7, bahwa jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam gugusan ion itu sama dengan muatannya. Jadi bilangan oksidasi C ditambah 3 kali bilangan oksidasi atom O nanti sama dengan min 2. Jadi ini hampir sama dengan nomor 5, tapi gabungan dengan muatan ion nanti seperti ini. Apa fungsinya nanti? Gabungan antara nomor 6 ini nanti kalau kita di dalam suatu senyawa itu ada 2 atom yang tidak diketahui bilangan oksidasinya.
Misalnya saja saya punya senyawa, ini saya tulis di bawah ya. Misalnya saja FeSO4. Nah, ini kan yang kita tahu hanya O saja sama dengan min 2. Sedangkan Fe berapa, S berapa kan kita tidak tahu. Maka disarankan kalau ada senyawa yang lebih kompleks begini, dan pada umumnya senyawa-senyawa ini adalah senyawa ionik, maka kita ionisasikan dulu. Jadi misalnya senyawa ini akan terurai menjadi Fe, namanya latihan pakai ini ya nggak jelas, Fe dan SO4. SO4 kalau kalian dulu sempat menghafalkan, mengikuti beberapa jenis ion, SO4 ini muatannya selalu 2 min. Karena ini 2 min, SO4 sebanyak 1 dan Fe-nya ini juga sebanyak 1, maka pasti bahwa Fe ini bermuatan 2+. Sesuai aturan nomor 6 tadi, maka bilangan oksidasi dari Fe itu adalah +2. Sedangkan SO4 2 min, bilangan oksidasi atom S ditambah dengan 4 bilangan oksidasi atom O jumlahnya sama dengan min 2. Dengan demikian maka S nanti akan ketemu sebanyak bilangan oksidasinya +6. Kemudian aturan terakhir ini khusus, yaitu atom F, Cl, Br, dan I golongan 7A apabila bertindak sebagai anion maka biloknya selalu min 1. Sedangkan atom S itu sama dengan min 2. Bagaimana cirinya suatu atom itu bertindak sebagai anion? Yang pertama, dia dituliskan di belakang. Yang kedua, dia hanya diikat oleh satu atom lain tanpa ada tambahan yang lainnya dan tentunya tanpa muatan. Maksud saya begini, misalnya saja di sini saya punya atom Cl ya. Misalnya di depannya itu ada Mg, misalnya MgCl berarti Cl2. Karena atom Cl atau selain atom Cl hanya ada atom Mg dan tanpa muatan, maka dalam hal ini Cl selalu sama dengan min 1 gitu. Maaf saya agak batuk ya. Contoh lagi misalnya HCl atau KCl. KCl misalnya. Ini juga demikian. Selain Cl hanya K, maka Cl ini sama dengan min 1. Beda kalau misalnya saja saya punya KClO3. Ini ada Cl. Tapi selain Cl ini ada K dan O. Maka kita tidak boleh Cl ini kita tentukan sama dengan min 1. Jadi yang boleh tadi KCl tadi. Misalnya lagi saya punya suatu senyawa IF5 misalnya. Kebetulan ini I itu kan golongan 7A, sama di sini. Jadi ini kan golongan 7A ini. CF ini juga, ini golongan 7A. Nah, di sini F langsung kita tentukan sama dengan min 1. Mengapa? Kalau ini kita tuliskan di belakang, jadi dia bertindak sebagai anion. Di belakang, dan selain F hanya ada satu atom lain, yaitu I. Maka F langsung kita tentukan sama dengan min 1. I-nya berapa? Apakah juga min 1? Tidak boleh. Karena dia kan
selain dia tidak bertindak sebagai anion. Buktinya dituliskan di depan dan dia mengikat yang lain yang elektronegatifanya lebih besar yaitu F. Hanya saja di sini jadi kalau F ini sudah -1 di mana F-nya sebanyak 5 berarti -5 karena itu senyawa netral jadi aturan nomor 5 maka I sama dengan +5. Demikian juga untuk S. Kalau FeSO4 ini S selain Fe ada O, nggak boleh. Tapi kalau misalnya saja saya punya senyawa misalnya aja CuS begini, CuS misalnya gini, maka S ini selalu -2 karena selain S ini hanya ada satu atom lain yaitu atom Cu. Aturan nomor 5 karena CuS selain S ada Cu maka Cu dapat langsung kita tentukan sama dengan plus. Jadi itu ya, jadi aturan-aturannya. Nah, dengan kita mengetahui aturan-aturan tadi, maka kita sekarang masuk ke konsep dari reaksi redoks itu didasarkan pada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Contoh CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Kalau kita perhatikan di situ ada atom Cu, bilangan oksidasinya +2, dari mana +2? Karena ini CuO, O-nya -2, CO hanya mengikat Cu, maka Cu +2, aturan nomor 5. H2O, H 0. Mengapa 0? Aturan nomor 1, dia berupa unsur. Menjadi Cu, Cu-nya sekarang 0. Mengapa 0? Ya, jadi aturan nomor 1, Cu berupa unsur. H selalu +1, O -2. Kalau kita perhatikan di sini ada perubahan Cu, bilangan oksidasinya dari +2 menjadi 0. Naik atau turun ini? Turun ya. Sedangkan H itu dari 0 menjadi +1, naik. Jadi dalam satu reaksi itu kalau ada yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun, yang satu naik. Tidak mungkin dalam satu reaksi itu semuanya naik bilangan oksidasinya atau turun semua. Memang ada nanti dalam satu reaksi ada satu yang naik, dua yang turun, atau dua naik, satu turun, itu mungkin saja. Tapi dalam kasus ini, dalam contoh ini, ada satu atom yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu H, dari 0 menjadi +1, dan ada yang mengalami penurunan dari +2 menjadi 0, yaitu Cu. Zat atau atom yang di mana di situ terjadi kenaikan bilangan oksidasi, nanti dinamakan reaksi oksidasi. Atom H di sini mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi +1. Sebaliknya Cu ini mengalami penurunan dari +2 menjadi 0. Reaksinya dinamakan reaksi reduksi. Ini sebenarnya sama dengan tadi pada konsep yang kedua. Dalam satu reaksi, jika ada satu yang naik, maka pasti ada yang turun. Dia mau turun apabila ada yang naik. Ada yang naik apabila ada yang turun juga. Maka reaksinya ini juga merupakan reaksi simultan. Artinya reaksi oksidasi yang tadi kalau ada yang naik pasti ada yang turun. Begitulah sebaliknya. Jika ada yang mengalami reaksi oksidasi, maka tentu ada yang mengalami reaksi reduksi. Karena terjadinya secara simultan, maka kita namakan dengan reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Secara pengertian secara terpisah, reaksi oksidasi adalah suatu reaksi di mana terjadi peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Dan reaksi itu secara simultan, maka kita namakan dengan reaksi redoks. Dan bisa melihat beberapa contoh di sini. Reaksi yang atas, apakah reaksi ini reaksi redoks atau bukan? Kalian perhatikan, apakah di sini ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Na +1, O -2, H +1, H di sini +1, Cl -1. Dan kita perhatikan yang di ruas kanan, Na +1, di kiri juga +1, berarti tidak berubah. Cl di kanan -1, di kiri juga -1, tidak berubah. H +1, di kiri +1, ini juga +1, enggak berubah. O ini -2, di kiri juga -2. Nah, contoh reaksi nomor 1 ini berarti tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Berarti bukan reaksi redoks. Beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah itu ada Mg, misalnya ini dari 0 di ruas kanan +2. Berarti reaksinya merupakan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu suatu reaksi di mana di situ ada zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini juga sedikit mengulang yang depan tadi.
bahwa suatu reaksi mengalami reaksi oksidasi jika ada zat lain yang menyebabkan dia mengalami reaksi oksidasi. Yang zat yang mengalami atau yang bertindak menyebabkan yang lain yang mengalami reaksi oksidasi, dia dinamakan reaksi sebagai oksidator. Dia sendiri mengalami reaksi reduksi. CuO, di sini CuO berubah menjadi Cu. Dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, jadi reaksi reduksi. Tapi nanti kita sebut sebagai oksidator, karena dialah yang menyebabkan atom H mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ini pengertian oksidator atau reduktor, pengoksidasi atau pereduksi. Terakhir, yaitu mengenai reaksi atau redoks. Jadi dalam satu reaksi itu ada satu zat atau satu jenis zat sebetulnya, itu dia bertindak atau mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi sekaligus. Atau dia bertindak sebagai oksidator sekaligus bertindak sebagai reduktor. Jadi contohnya begini, Cl2 plus KOH menjadi KCl, KClO plus H2O. Saya tekankan bahwa saya menuliskan di sini Cl2 memang hanya satu. Tapi ingat bahwa ya kalau kita bicara mengenai jumlah partikel-partikel, kelihatannya 1 gram saja itu jumlahnya sudah sekitar 10⁻20. Artinya itu gabungan dari banyak sekali zat. Memang kalau dituliskan hanya satu. Ya, kalau digambarkan mungkin bisa lebih jelas, tapi dalam hal ini saya belum sempat menggambarkan gitu. Jadi contoh Cl2 ini bilangan oksidasinya 0. Ini saya anggap kalian sudah mampu mengisi bilangan oksidasi. Kalau kita perhatikan Cl ini di ruas kanan ada di 2 tempat, Cl dan Cl ini. Demikian juga K ya, ada di 2 tempat sebetulnya. Tetapi K di sini +1, ini juga +1. Di sisi kiri juga +1, tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan Cl di ruas kanan ini ada yang -1, yang satunya +1. Berarti di sini ada Cl yang berubah menjadi +1, berarti mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan yang satunya di sini adalah dari 0 menjadi -1, berarti dia mengalami reduksi. Jadi Cl2 di sini ada sebagian yang mengalami oksidasi, ada sebagian mengalami reduksi. Tentu karena hanya ada dia sendiri, dia ada yang mengalami oksidasi, kalau tadi saya ulangi, kalau ada zat lain yang mengakibatkan dia mengalami reaksi oksidasi. Zat itu adalah oksidator. Siapa oksidatornya di sini? Ya Cl, tapi Cl yang lain begitu. Jadi di sini sekali lagi bukan satu Cl2 ya, tapi banyak sekali Cl2. Kalau misalnya saya beratkan itu ada 1 juta, mungkin yang 300.000 itu oksidator, yang 700.000 sebagai reduktor. Jadi reaksi seperti ini nanti dinamakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Saya rasa itu konsep yang saya sampaikan hari ini dari pengertian reaksi oksidasi reduksi dari klasik dan modern dari pelepasan dan penangkapan elektron, dan yang kedua adalah perubahan bilangan oksidasi, peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang saya lebih banyak saya tekankan juga cara menentukan bilangan oksidasi. Dan nanti silakan kalian setelah ini untuk berlatih untuk menyelesaikan beberapa materi. Saya rasa itu, nanti silakan setelah ini kalian bisa berlatih, dan nanti pertemuan yang akan datang konsep dari reaksi redoks modern, baik penangkapan pelepasan elektron maupun perubahan bilangan oksidasi, akan kita terapkan pada salah satu konsep kompetensi yang harus kalian kuasai di sini, yaitu mengenai penyetaraan persamaan reaksi. Saya rasa itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.